Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal uqdatani lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baiklah, saya akan menjelaskan hukum-hukum mandi dan hukum-hukum haid dan nifas. Dari penjelasan yang lalu, Anda telah mengetahui hukum-hukum tahara dan hadas kecil dan pembatalan-pembatalannya. Sekarang saatnya Anda perlu mengetahui hukum-hukum tahara dari hadas besar, baik itu jinabah atau haid atau nifas. Tahara ini disebut dengan mandi, yaitu menyiramkan air pada sekujur tubuh dengan cara tertentu, yang keterangannya akan dijelaskan kemudian. Dalil yang menetapkan kewajiban mandi adalah firman Allah Ta'ala, wa in kuntum junuban fattaharu. Dan jika kamu dalam keadaan junub, maka mandilah. Para ulama menyebutkan bahwa mandi junub ini sudah berlaku sejak zaman jahiliyah. Ia adalah sisa-sisa agama Ibrahim di kalangan mereka. Tata cara mandi yang sempurna adalah berniat mandi dalam hati, kemudian mengucapkan bismillah, lalu membasuh kedua tangannya 3 kali dan membersihkan kemaluannya. Selanjutnya berwudu secara sempurna, lalu menguyurkan air ke kepala 3 kali dan membasahi pangkal rambutnya. Kemudian meratakan air ke seluruh tubuhnya dan menggosok badan dengan tangannya agar tersentuh air. Bagi wanita haid atau nifas, hendaknya membuka kepangan rambutnya untuk mandi dari haid dan nifas. Adapun untuk mandi junub, maka dia tidak perlu membukanya saat mandi, karena berulangnya hal tersebut akan memberatkannya, akan tetapi dia harus membasahi pangkal rambutnya dengan air. Orang yang mandi besar, baik laki-laki maupun wanita, wajib memperhatikan pangkal rambutnya, di lipatan-lipatan tubuhnya, daerah di bawah janggutnya, ketiaknya, pusarnya, dan lipatan lututnya. Jika dia memakai jam tangan atau cincin, hendaknya dia menggerakkannya agar air menyusup ke bagian bawahnya. Demikian wajib baginya memperhatikan kesempurnaan mandi, di mana tidak ada bagian dari tubuhnya kecuali tersentuh air. Nabi SAW bersabda, tahta kulli sa'rati jannabatu fa'silu sagra wa ankul basarah. Di bawah setiap rambut terdapat jinabah, maka basuhlah rambut dan bersihkanlah kulit dengan air. Hukum-hukum haid dan nifas. Pertama, haid dan hukum-hukumnya. Allah Ta'ala berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adan fa'tadilu nisa'a fil mahidi wa la taqrabuhuna hatta yatahur, fa idza tataharna fa'tuhuna min haitsu amarakumullahu, innallaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Surah Al-Baqarah ayat 222. Haid adalah darah alami dan bersifat bawaan yang keluar dari dasar rahim di waktu-waktu tertentu. Allah Ta'ala menciptakan sebagaimana janin dalam rahim ibunya, karena janin memerlukan makanan. Sebab jika janin ikut mengambil makanan ibu, niscaya kekuatan ibu akan melemah. Maka Allah memberikan makanan khusus baginya. Karenanya
Jarang sekali ada wanita hamil yang haid. Jika wanita tersebut melahirkan, maka Allah merubah makanan tersebut menjadi air susu yang mengalir dari kedua payudaranya sebagai makanan baginya. Bayinya, karenanya jarang sekali ada wanita menyusui yang haid. Jika seorang wanita tidak hamil dan tidak menyusui, maka ia tidak mempunyai penyaluran sehingga ia pun meninggalkan rahim untuk dibuang. Biasanya haid terjadi selama 6 tahun atau 7 hari, namun bisa lebih dari itu atau kurang. Kebiasaan bulanan bagi wanita ini bisa lama, bisa pula pendek, tergantung kepada kondisi yang Allah ciptakan padanya. Hukum-hukum haid: wanita haid pada saat sedang haid dan pada saat ia berhenti darinya mempunyai hukum-hukum yang terperinci di dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya adalah: yang pertama, wanita haid tidak sholat dan tidak berpuasa pada saat sedang haid. Nabi SAW bersabda kepada Fatimah bin Abu Hubais, "Idza aqbalatil haidatun fada'i salata." Jika telah tiba, maka tinggalkanlah sholat. Jika wanita haid sholat atau berpuasa saat sedang haid, maka sholat dan puasanya tidak sah, karena Nabi SAW melarangnya melakukan itu. Larangan berkonsekuensi tidak sahnya perkara yang dilarang. Lebih dari itu, yang bersangkutan mendurhakai Allah dan Rasulnya. Yang kedua, jika wanita haid telah suci dari haidnya, maka dia mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Ini berdasarkan ijma dan para ulama. Aisyah berkata, "Dulu kami haid di zaman Rasulullah SAW, lalu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, wanita haid tidak boleh tawaf mengelilingi Ka'bah, membaca Al-Quran dan diam di masjid, dan haram bagi suaminya menggaulinya di kelaminnya sehingga haidnya berhenti dan dia mandi. Allah Ta'ala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tadilu nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhur fa idza tataharna fa'tuhunna min haitsun amarakumullah." Yang artinya, merekalah bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Surah Al-Baqarah ayat 222. Makna menjauhkan diri adalah tidak menggaulinya. Nabi SAW bersabda, "Isna'u kulla say'in illa nikah." Lakukan apa saja pada istri yang sedang haid kecuali bertubuh. Diriwayatkan oleh Al-Jamaah kecuali Al-Bukhari. Dalam lafaz yang lain disebut al-ijma' kecuali bersetubuh. Yang keempat, suami boleh bersenang-senang dengan istri yang sedang haid selain bersetubuh di kelaminnya, seperti menciumnya, merabahnya, dan lainnya. Yang kelima, suami tidak boleh mentalak istri yang sedang haid. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumul nisaa fatalikuhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah." Haid Nabi, yang artinya, haid Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya dengan wajar. Surah At-Talaq.
yakni mereka dalam keadaan suci yang belum digaul. Nabi SAW telah memerintahkan seorang yang minta mentalak istrinya yang sedang haid untuk merujuknya kembali, dan jika masih bermaksud mentalaknya, hendaknya pada saat dia suci sebelum digauli. Suci adalah berhentinya darah atau haid. Jika darahnya sudah berhenti, maka dia telah suci dan selesai masa haidnya. Selanjutnya, wajib atasnya untuk mandi, kemudian melakukan hal-hal yang sebelumnya dia dilarang untuk melakukan saat haid. Jika setelah masa suci dia melihat cairan keruh atau berwarna kekuning-kuningan, maka dia tidak perlu menghiraukan hal ini berdasarkan ucapan Ummu Atiyah. Kami tidak menganggap apa-apa cairan keruh atau kekuning-kuningan setelah masih suci. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan lainnya. Wal akhir, demikianlah ceramah saya ataupun penjelasan saya pada tentang mandi haid dan nifas ini. Jika ada kekurangan saya dengan kata pengucapan, mohon dimaafkan. Jika ada yang benar menurut antuma sekalian, tolong diambil dan dikutip kata-katanya. Demikianlah cara pembicara saya. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.